Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat bagi Saudara Mustamin Balumbi dengan judul disertasi Model Cerdas Literasi Digital Kesehatan Reproduksi Sekolah Dasar LDKR SD berbasis multimedia animasi sebagai upaya dini pencegahan penyakit reproduksi remaja. Rektor Universitas Hasanuddin diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi, Doktor, Promotor, Kopromotor, dan Penguji memasuki ruangan ujian. Rektor Universitas Hasanuddin diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, Promotor, Kopromotor, dan Penguji memasuki ruangan ujian. Saudara Mustamin Balumbi dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Ujian promosi Dr. Saudara Mustamin Balumbi dibuka oleh Ketua Sidang. Apakah saudara telah siap secara fisik dan mental dan promosi? Siap, Prof. Silah. Atas nama rektor, baik. Atas nama rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor saudara Mustamin saya nyatakan dibuka. Saya persilakan saudara promotor untuk memperkenalkan promovendis. Dipersilakan tidak lebih dari 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perkenalkan saudara. Nama pendus ini adalah Mustamin Balumbi. Tempat lahir Babau. Babau artinya Babau itu bahasa Bugis. Itu artinya Babau. Ya, bagus ini ya. 1990. Jadi dia orang tuanya Sarifuddin Balumbi SE, kemudian ibunda Wa Sahipa SPDI. Saudara ada 3 ya, Mitarto Balumbi SPD, Ahmad Musid Balumbi, kemudian Labid Yahya Balumbi. Pendidikan, jadi pendidikan ini mulai Pernah TK Dharma Wanita,
Tunas Bahari. Kemudian SD Negeri 1 Tapahuhaka. Kemudian SMP Negeri 4 Babau. Kemudian SMA Negeri juga 2 Babau. Kemudian S1 Pendidikan Biologi Universitas Haluoleo, Kendari. Kemudian S2 Biologi Reproduksi Institut Pertanian Bogor tahun 2017. Kemudian publikasi, jadi di sini publikasi yang terkait dengan judul ini sudah dipublish di Q2. Judulnya ini The Importance of Reproductive Health Education for Elementary School Children. Ini Scopus Q2. Dan yang belum terbit juga mungkin ada Q1 ya. Ya. Ini yang terkait dengan judul. Kemudian seminar juga yang terkait dengan judul adalah Elementary School Reproductive Health Education Model Based Multimedia Animation yang dipresentasikan di International Conference Medical Medicine and Health Science di Istanbul, Turki 2022. Kemudian buku ini yang terkait dengan judul adalah Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak. Ini terbitkan 2022. Saya kira itu yang saya sempat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih promotor. Ya, tiba saatnya kita pada sesi yang sangat menentukan ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Promovendus mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit. Ya, diharapkan para audiens untuk mendengarkan dengan baik. Disilakan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang maha terpelajar, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Anwar Malongi, SKM MSc PhD, sebagai Ketua Sidang. Yang kami hormati, yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Stang MKes sebagai promotor. Yang kami hormati, yang maha terpelajar, Ibu Prof. Dr. Suryah SKM MKes sebagai kopromotor. Yang kami hormati, yang maha terpelajar, Bapak Prof. Dr. Insinyur Syafruddin Syarif MT sebagai kopromotor. Beliau hadir di Zoom. Yang kami hormati, yang maha terpelajar, yang kami hormati, yang amat terpelajar, Bapak Dr. Burendro Putro, SKM MKes, sebagai penguji eksternal. Yang kami hormati, yang maha terpelajar, Bapak Prof. Anwar Malongi, saya sebutkan 2 kali karena beliau sebagai penguji. Kemudian yang kami hormati, yang maha terpelajar, Ibu Prof. Dr. Andi Ungu Salma, SKM MSc, sebagai penguji. Yang kami hormati, yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM MKes, sebagai penguji. Izinkan kami mempresentasikan disertasi dengan judul Model Cerdas Literasi Digital Kesehatan Reproduksi LDK-RSD berbasis multimedia animasi sebagai upaya dini pencegahan penyakit reproduksi remaja. Jadi seperti kita ketahui bahwa kecanduan gadget adalah salah satu fakta yang mengkhawatirkan yang kerap terjadi di masa sekarang. Hal ini menjadikan penurunan prestasi akademik pada anak, kemudian stres, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu akses konten berbahaya seperti pornografi dan juga game berlebihan sangat mudah untuk diakses oleh anak. Ini merupakan ancaman yang sangat besar terhadap kesehatan pada anak. Kami memperoleh data bahwa 73,7% populasi Indonesia merupakan pengguna internet aktif di tahun 2022. Dan makin bertambah terus tiap tahunnya sampai sekarang. Nah, hal ini menjadikan risiko paparan konten negatif seperti konten pornografi lebih mudah diakses daripada konten yang berbau edukasi, khususnya terkait reproduksi. Anak bisa belajar dari sumber yang salah, seperti dari teman, YouTube, atau internet lainnya yang memungkinkan mereka memperoleh informasi yang menyesatkan tentang kesehatan reproduksi. Akibatnya, remaja Indonesia rentan terhadap penyakit reproduksi seperti pelecehan seksual, kehamilan dini, penyakit menular seksual, perundungan, dan lain-lain karena kurang pemahaman sejak kecil.
Sedangkan solusi yang ditawarkan pemerintah bahwa pendidikan kesehatan reproduksi sudah terintegrasi di kurikulum sekolah dasar, tetapi faktanya belum seragam, bahkan belum ada yang menerapkannya di sekolah. Kalaupun ada, belum ada laporan tentang keefektifannya. Akar masalah, jadi sebenarnya terdapat modul pendidikan kesehatan reproduksi sekolah dasar dari pemerintah di tahun 2017 yang dibuat antara kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama dengan dukungan teknis dari organisasi internasional seperti UNFPA, UNESCO, dan UNICEF. Selanjutnya di tahun 2020, Direktorat Sekolah Dasar turut menerbitkan buku panduan pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi di tingkat sekolah dasar. Nah, kedua panduan ini dikhususkan untuk guru. Namun setelah observasi, modul ini tidak digunakan sama sekali. Guru mengajarkan kesehatan reproduksi hanya bersifat kasuistik. Nanti ada kejadian saja, contohnya misalnya kayak pubertas atau menstruasi yang dialami oleh murid, atau mungkin pelecehan, bullying, baru guru menjelaskan tentang hal tersebut. Ini sebenarnya terdapat materi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi di mata pelajaran tertentu seperti PJOK dan agama. Kebetulan ibu saya juga ini guru agama di sekolah dasar. Namun sangat sedikit sekali membahas tentang kesehatan reproduksi. Jadi banyak orang tua atau guru yang menganggap topik ini sensitif dan belum pantas untuk diajarkan kepada murid. Mereka mengira bahwa mengajarkan kesehatan reproduksi ini berarti mengajarkan tentang seks secara eksplisit. Padahal kenyataannya fokus sebenarnya tentang literasi kesehatan reproduksi ini adalah berkaitan dengan kebersihan tubuh, perlindungan diri, persiapan pubertas, dan bukan tentang hubungan seksual. Olehnya itu, kami bertujuan yang pertama menyediakan cara edukasi kesehatan reproduksi yang efektif untuk anak sekolah dasar melalui media digital yang interaktif. Kemudian yang kedua itu mengembangkan model pembelajaran berbasis multimedia animasi yang mudah diakses dan digunakan dengan melibatkan kolaborasi guru dan orang tua sebagai pendukung anak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan literasi digital anak tentang kesehatan reproduksi dengan metode yang menyenangkan dan aman. Olehnya itu, solusi inovasi atau produk yang kami tawarkan adalah model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi sekolah dasar berbasis multimedia animasi, dan model ini terdiri dari yang pertama itu situs web interaktif sebagai pusat pembelajaran online berisi konten kesehatan reproduksi ramah anak yang dapat diakses via komputer atau gawai lainnya pada domain model cerdas datar ldkrsd.com. Ini sudah bisa diakses, namun setelah promosi disertasi ini akan kami tutup kembali karena kami akan membuat haknya dulu atau patennya dulu. Kemudian video animasi yang terdiri dari 6 video animasi interaktif yang menceritakan materi kesehatan reproduksi melalui visual dan cerita. Kemudian terdapat game interaktif sebagai permainan edukasi yang membuat anak belajar sambil bermain, kemudian memperkuat pemahaman tanpa merasa bosan. Kemudian kami buatkan juga modul pendamping untuk guru dan orang tua sebagai panduan digital bagi guru di kelas dan orang tua di rumah untuk mendukung pembelajaran anak. Kemudian yang fitur yang kami sediakan yang teknologi terbarukan itu adalah fitur chatbot edukatif yang merupakan asisten virtual yang bisa menjawab pertanyaan anak, kemudian guru, maupun orang tua seputar topik sensitif ini secara aman dan sederhana. Kemudian kami membuat QR code akses, yaitu kode QR untuk mempermudah akses ke materi, misalnya bisa ditempel di poster atau buku panduan, tinggal di-scan langsung belajar. Model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi ini merupakan media inovatif, integratif, adaptif sebagai upaya preventif dini terhadap potensi masalah kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah dasar. Model ini mengintegrasikan teori multiple intelligence, khususnya kecerdasan visual spasial, dengan pendekatan digital interaktif berbasis multimedia animasi. Jadi materi kami susun sesuai perkembangan psikologi anak
mencakup topik pubertas, kebersihan diri, hak-hak kesehatan reproduksi, dan materi kesehatan reproduksi lainnya. Nah, ini tampilan websitenya, Bapak Ibu atau bisa menyaksikan, bisa mengakses di domain modelcerdas.ldkrsd.com. Tampilannya seperti ini, mungkin agak kecil ya, nanti bisa diakses sendiri. Website, kenapa website? Dia ini sangat fleksibel, bisa diakses menggunakan gadget, laptop, tablet, maupun smartphone, dan dapat diakses juga menggunakan segala jenis sistem operasi. Mau Android, iOS, Windows, Harmony OS, Mac, dan lain-lain bisa diakses. Tidak perlu, pokoknya gadget apa yang digunakan bisa mengakses website kami. Siapapun dengan mudah untuk menggunakannya. Di sini ada panduan penggunaannya, kemudian menu media animasi yang terdapat video animasi dan game yang berbeda-beda pada tiap topik materi literasi untuk anak. Kemudian terdapat modul pendamping untuk guru dan pendamping untuk orang tua di rumah. Kemudian ada fitur chatbot, kemudian ada fitur saran dan masukan, pre dan post test juga ada di sini. Nah, ini salah satu video yang dari beberapa materi yang kami potong-potong, mungkin kami bisa putarkan 1 menit saja. Kayaknya nanti sebentar di ini bisa Bapak Ibu langsung saksikan nanti video animasinya. Kami belum tutup hari ini, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian karena waktu, jadi saya lanjut saja. Selain video animasi, nah ini tampilan tiap materi, video animasi tiap materi. Yang pertama itu berjudul Petualangan Keunikanku. Kemudian video animasi kedua itu berjudul Harmonisasi Paskas. Kemudian video animasi yang ketiga Belajar Keluarga yang Penuh Warna. Yang keempat Pelangi Indah, terwujud dari toleransi dan sikap menghargai. Kemudian yang kelima itu adalah Pesona Masa Remaja. Dan yang keenam itu adalah video animasi Cegah Bahaya Gadget. Nah, ini adalah modul pendamping digital dalam format flipbook ya. Kami sengaja membuat modul digital karena memang guru-guru di sekolah itu tidak punya panduan. Mereka selalu mengeluhkan bahwa kami takut-takut mengajarkan tentang kesehatan reproduksi ini karena takut salah persepsi, baik sama anaknya maupun sama orang tuanya. Jadi biasanya guru diserang, makanya kami buatkan panduan supaya guru juga punya pegangan untuk mengajarkan tentang kesehatan reproduksi ini. Nah, selain itu kami buatkan juga modul panduan untuk orang tua, supaya orang tua juga tahu apa yang perlu, apa yang sudah bisa mereka ajarkan tentang kesehatan reproduksi di rumah. Nah, ini fitur chatbotnya, ini salah satu fitur unggulan kami. Jadi kami namakan BM Cerdas Bot, artinya Bang Mus Cerdas Bot, yang mendukung pembelajaran. Ini sama seperti ChatGPT, Bu. Hanya bedanya dia ini terkait kesehatan reproduksi di sekolah dasar, jadi kami sudah filter. Nanti Bapak Ibu bisa experience dengan validasi konstruk patient experience melalui CFA ada bisa misalnya sebagai orang tua bisa menanyakan apa yang bagus, apa yang perlu diajarkan tentang kebersihan, tentang merawat organ reproduksi. Ini bisa ditanyakan di fitur chatbot yang kamu buat. Jadi apa manfaatnya chatbot ini untuk murid? Jadi murid menanyakan pertanyaan terkait perubahan tubuh atau kebersihan diri secara anonim sehingga mengurangi rasa malu atau kecanggungan. Kemudian dukungan penelitian yang sudah pernah diteliti tentang fitur chatbot ini, bahwa penelitian oleh Ciu dan lain-lain itu dari tahun 2021 sampai 2025 ini, mereka menyoroti bahwa chatbot ini dapat meningkatkan pengalaman belajar dengan menyediakan jawaban instan dan akurat untuk pertanyaan yang diajukan pengguna. Jadi mereka bisa bertanya secara anonim. Tidak harus, misal kalau mereka malu-malu bertanya di sekolah, mereka bisa bertanya di rumah. Tidak harus mereka tidak merasa malu, tidak ada tekanan begitu. Nah, manfaatnya bagi guru dan orang tua, fitur chatbot ini menyediakan panduan yang cepat yang dapat mempertimbangkan mereka tentang metode pengajaran.
strategi komunikasi dan informasi tambahan untuk mendukung pembelajaran di sekolah dan di rumah. Nah, dukungan penelitiannya telah dilakukan oleh Abdallah dan lain-lain dari tahun 2020 sampai 2025 ini. Mereka mengemukakan bahwa chatbot yang terintegrasi dengan platform pembelajaran dapat mempercepat akses informasi bagi guru dan orang tua dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, fitur QR code ini mungkin saya rasa teman-teman semua sudah pada tahu ini QR code ini digunakan untuk memberikan akses cepat ke media animasi, modul dan sumber daya tambahan terkait teknologi ini dan memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang relevan kapan saja dan di mana saja. Ya. Nah, ini penelitian terdahulu ya yang tentang media animasi. Betapa efektifnya media animasi ini bahkan sebenarnya bukan cuma untuk anak-anak ya. Bahkan orang tua pun sebenarnya dengan video animasi ini membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Ini ada penelitian Aventin et al. Tahun 2020 untuk dengan sampel remaja laki-laki, produknya itu materi digital, multimedia, film animasi dalam bentuk pendidikan ke standar produksi. Kemudian ini Aventin ini dia di Irlandia Utara. Born dan Ramos sampelnya perempuan usia 18, kemudian video animasi berbasis website juga dengan media sosial tentang pencegahan HIV dan lain-lain. Dan yang membedakan dengan penelitian yang kami buat ini adalah model cerdas ini kami buat dengan seinteraktif mungkin. Kami padukan media animasi, kemudian fitur game, dan tiap topik itu beda-beda gamesnya. Jadi anak tidak bosan. Dan gamesnya pun yang kami buat itu bukan games yang jadul ya, jadi yang kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi mereka itu sama sekali bakal tidak bosan. Kemudian fitur chatbotnya ini yang sangat mereka senang juga dengan fitur chatbot ini. Jadi mereka bertanya langsung dijawab dengan instan. Nah, kemudian aksesnya mudah. Kontennya juga itu lucu-lucu dan seru. Kolaboratif, melibatkan orang tua dan guru. Jadi orang tua pun membahas tentang kesan reproduksi. Nah, bagaimana misalnya, saya ada keluar darah misalnya. Kenapa itu? Penyakit kah? Nah, orang tua juga tidak ragu, tidak ada kecanggungan. Mereka bahkan bisa memulai sebelum anak-anak itu memasuki masa puber. Ya, keunggulan saya detailkan secara interaktif animasi game chatbot ini. Keunggulannya adalah tidak hanya membaca tetapi juga berpartisipasi lewat video animasi dan game, kemudian tanya jawab dengan chatbot atau dengan orang tua dan guru sehingga lebih aktif belajar. Kemudian akses mudah, dapat diakses di mana saja melalui laptop, smartphone, tidak perlu peralatan khusus atau buku teks yang tebal. Kemudian menyenangkan, konten dikemas dengan animasi lucu dan permainan yang seru membuat anak betah dan antusias belajar topik yang mungkin dianggap tabu. Kemudian kolaboratif, melibatkan guru dan orang tua secara bersamaan. Kemudian edukasi tidak hanya di kelas tetapi juga berlanjut di rumah dengan panduan orang tua. Nilai tambah, jadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa berbasis teori kecerdasan majemuk, konten dikembangkan sesuai dengan teori multiple intelligence Howard Gardner. Mungkin Bapak Ibu yang guru atau ini pasti tahu dengan Howard Gardner ini bahwa media yang kami bikin ini menggabungkan visual, auditory, kinestetik, dan lain-lain sehingga setiap anak dengan beragam gaya belajar dapat memahami materi. Kemudian pendekatan multimedia mengintegrasikan teks, audio, video animasi, game, dan interaktif chatbot dalam satu mode utuh. Pembelajaran jadi kaya dan tidak membosankan. Kemudian telah teruji efektif. Model ini sudah diuji coba dengan melibatkan guru, orang tua, dan murid. Hasil evaluasi menunjukkan 100% pengguna uji coba itu merasa model ini bermanfaat dan mudah digunakan. Jadi penerimaannya sangat tinggi. Kemudian keberlanjutan dan potensi implementasi luas. Jadi dapat diterapkan di banyak sekolah. Model ini
dirancang fleksibel dan mudah dioperasikan atau diadopsi oleh sekolah-sekolah, dapat diintegrasikan ke kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kontennya selalu update, materinya yang ada di platform ini bisa diperbarui dan ditambah, misalnya info tentang pubertas yang terbaru atau kasus-kasus yang relevan tanpa harus cetak ulang buku. Cukup di-update saja di websitenya. Kemudian potensi skalabilitas, jadi dengan dukungan pemerintah dan institusi pendidikan, insya Allah model ini bisa diperluas penggunaannya ke tingkat nasional. Bahkan bisa contoh untuk topik edukasi anak lainnya di era digital ini. Jadi kesimpulan, model cerdas LDK SD berbasis multimedia animasi ini menjadikan belajar kesehatan reproduksi lebih mudah, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak sekolah dasar. Kemudian platformnya itu interaktif dan inovatif. Ini melibatkan orang tua dan guru dalam proses belajar. Kemudian materi kesehatan reproduksi disajikan sesuai usia dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak itu mudah memahami topik penting ini. Kemudian dengan dukungan kita bersama, baik yang di Zoom, guru-guru, orang tua yang punya anak kecil, anak-anak ini bisa tumbuh menjadi generasi yang cerdas digital, sekaligus memiliki pemahaman kesehatan reproduksi yang baik sejak dini. Kemudian saya mengajak kita semua yang menyaksikan promosi dokter ini, ayo dukung dan gunakan model cerdas LDK SD di sekolah dasar dan di rumah untuk mewujudkan generasi yang cerdas, sehat, dan berkarakter positif. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh setengah menit rehat ya setelah penuh konsentrasi ya. Tuh, konsentrasi ya. Karena ini cukup jelimet juga ya. Dan saya kira audiens sudah mendengarkan ya, cukup jelas dan bisa kita tangkap makna serta hasil temuan juga inovasi yang telah ditampilkan oleh saudara Promopendus. Baik, saya akan mempersilahkan ya, promotor maupun co-promotor dan juga para penguji untuk mengajukan sanggahan-sanggahan atas apa yang telah dilakukan oleh Promopendus. Saya mulai dari co-promotor. Co-promotor dalam hal ini. Maaf kami sapa dulu. Apakah Prof. Sahrudin sudah bergabung dengan kami? Oh ya. Sudah siap, Prof. Sudah. Mau minta kesempatan lebih dahulu? Boleh? Ya. Baik. Boleh, Prof. Boleh. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan pada co-promotor, Profesor Dr. Insinyur Syafruddin Syarif. Untuk itu disilakan dengan hormat. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama tentunya makasih kepada Ketua Sidang pada pagi dan menjelang siang hari ini, pada tim promotor dan co-promotor dan penguji, baik penguji eksternal maupun penguji internal. Dan tentunya selamat ya kepada saudara Promopendus Mustamin Balumbi. Tentunya mudah-mudahan apa yang dihasilkan pada promosi hari ini bisa menyumbangkan ya hasil karyanya untuk masyarakat. Jadi sebetulnya saya tidak akan memberikan sanggahan, saya cuma memberikan apresiasi saja kepada saudara Mustamin ya, bahwa apa yang dihasilkan ini kan sebetulnya sangat bermanfaat ya buat masyarakat ya, tentunya kepada
Ya karena ini berbasis remaja ya SD. Karena kesehatan Kespro ini yang kita tahu bersama, kali ini disinggung ke masyarakat ya. Ini biasanya dianggap tabu ya. Jadi bagaimana sekarang memberikan suatu pemahaman ya Kespro atau kesehatan reproduksi kepada remaja itu, tetapi kita masuk dengan generasi sekarang yang kita kenal dengan generasi Gen Z ya. Jadi model cerdas literasi digital ini adalah suatu model ya yang coba dikembangkan dan berbasis web. Walaupun sebetulnya sudah tadi memberikan penjelasannya yang komprehensif, tapi barangkali kalau memang ada waktu bisa sekarang kita melihat bagaimana mengoperasikan aplikasi ini, sebab itu penting. Karena kenapa itu penting disampaikan khususnya untuk yang hadir pada saat promosi hari ini, karena kita tahu bersama bahwa aplikasi itu kan sebenarnya user friendly ya, tahu user friendly, mudah digunakan ya, mudah digunakan oleh pengguna ya. Tadi saya lihat dalam penjelasannya semua unsur ya, baik remaja maupun orang tua dan guru, dalam hal ini masyarakat. Barangkali bisa ditampilkan bagaimana menggunakan sebetulnya aplikasi ini yang berbasis web. Ya silakan, Om Pendus. Ya, boleh ditampilkan. Kedengaran suara saya? Ya, silakan Baik, ya. saya share dulu. Jadi baik, terima kasih Prof. Memang kendala biasanya teknologi itu sangat jarang digunakan karena mungkin penggunaannya mungkin agak ribet. Jadi model cerdas ini kebetulan saya yang bikin sendiri. Saya bikin ini sesuai dengan masukan dan saran baik dari guru-guru, orang tua maupun para ahli media, psikolog anak. Ya kebetulan mungkin ada Ibu Beli Risman juga di sini. Beli Risman mungkin banyak yang kenal. Beliau juga saya libatkan sebagai ahli dalam proses pembuatan media ini. Jadi pengoperasiannya adalah semua teman-teman atau semua yang menyaksikan promosi dokter ini bisa langsung mengakses tadi setelah saya bisa pindah QR code gitu tadi, bisa boleh langsung ketik model cerdas di gawainya, di gadgetnya, model cerdas, ketik saya model cerdas, enter, kemudian kita bisa langsung masuk di domainnya, di websitenya. Ya, ini adalah model cerdas yang kami buat. Ini ada penjelasannya, ada panduan penggunaannya juga di sini. Kalau misalnya mau cari sendiri bisa langsung nonton panduan penggunaan ini, atau saya jelaskan ini fitur webnya tidak ribet, jadi semua orang bisa gunakan. Ini media animasinya boleh diklik dari sini atau di menu bar ini ada media animasi untuk murid, modul pendamping bagi guru dan pendamping bagi orang tua. Jadi tinggal klik saja itu media animasinya yang akan tampil. Yang sebentar lagi kami akan tutup ya, sebelum kami patenkan. Saya putarkan satu video animasi mungkin. Sejenak saja ya, baik. Ini, aduh, tidak keluar. Oke. Assalamualaikum. Anggota keluarga melalui petualangan ilustrasi yang penuh warna. Keluarga, sebuah panggung di mana setiap anggota memiliki peran unik. Kita punya ayah, ibu, dan anak sebagai pemeran utama yang bersama-sama membentuk keluarga inti. Sementara kakek, nenek, paman,
bibi, dan sepupu, maka adalah bintang tamu dalam keluarga besar atau keluarga tambahan kita. Jadi karakter di video ini kami masih buat dalam bentuk kearifan lokal Kota Makassar. Insya Allah kalau sudah kami perjuangkan di kementerian nanti, kita akan sesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi kalau dilihat di video animasinya itu dia masih pakai topi-topi Makassar, ya itu karena memang kami meneliti di sini, kami angkat budaya Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Jadi mungkin Jadi kita memasuki bab berikutnya. ini salah satu video animasinya, nanti kepanjangan bisa dilihat. Ini jadi setelah mereka menonton satu video, di sini sudah ada tujuan pembelajarannya. Sudah ada, jadi guru-guru itu sudah tahu baik di model digitalnya ini sudah ada maupun di modul panduan untuk orang tua dan guru. Setelah mereka nonton video animasi supaya makin kuat mereka punya ingatan, ada gamesnya. Jadi mereka bisa mengerjakan kuis-kuis ini, tinggal klik saja. Jadi tidak ribet-ribet lagi. Mereka bisa langsung bermain di games ini. Ada yang teka-teki. Ini sederhana, kita mulai dari yang agak sedikit misalnya peran ini sesuai dengan video tadi. Peran ini sering dianggap sebagai kepala rumah tangga. Kalau misalnya dia tahu jawabannya, pasti dia tinggal pilih misalnya ayah. Nah, ini benar. Nah, kalau misalnya dia salah juga, di sini ada poin-poinnya. Jadi game yang sangat unik sebenarnya. Ada juga yang dalam bentuk game pesawat. Jadi dia macam-macam, nanti Bapak Ibu bisa saksikan. Ini intinya mudah sekali pengoperasiannya. Kemudian ini ada 6 video, masing-masing beda-beda gamesnya, bahkan ada yang 2 games digital. Ini kami buat sendiri semua, sesuai dengan masukan dan saran dari guru, orang tua, dan ahli. Kemudian ini modul pendamping bagi guru, kami bentuk dalam bentuk flipbook ya. Jadi guru itu bisa tinggal, ini kami belum ISBN kan juga, makanya kami setelah promosi ini kami akan matikan dulu websitenya supaya kami urus dulu ISBN-nya. Ya, baik. Kemudian ini fitur chatbotnya, ini BM Cerdas Bot. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Nanti bisa dicoba sendiri, mudah saja ini. Terima kasih Prof. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, simulasikan sedikit Prof. Terima kasih Prof. Iya, saya kira sudah bisa mengoperasikan dengan mudah, karena memang tujuan aplikasi itu bagaimana kita bisa mengoperasikan dengan mudah ya. Jadi supaya apa yang kita buat itu digunakan. Karena kalau sulit mengoperasikan itu, orang berpikir ya kita tidak pernah bayangkan bagaimana kita sekarang mudah menggunakan WhatsApp misalnya ya, yang awalnya kan kita juga harus meraba-raba, tapi setelah kita gunakan WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya itu kan awalnya mudah agak sulit, tetapi setelah kita bisa memahami itu dengan mudah kita bisa gunakan. Saya kira itu karena ini sifatnya promosi ya, jadi promosi dalam pembuatan aplikasi ini atau pengembangan model cerdas ini saya kira berhasil. Yang kedua, mohon maaf ini Pak Ketua Sidang, Pak Prof. Ya. Yang awalnya memang rencana ini mau ke luar, awalnya baliknya tanggal 23, justru ini besok sudah balik. Jadi ini mohon maaf Prof Stang karena tidak bisa hadir ya secara luring, hingga saya hadir secara daring dan tidak sempat menggunakan toga juga pada kesempatan kali ini. Saya kira cukup demikian. Saya kira ini layak untuk digunakan ya aplikasi ini. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Safrudin. Ya, saya kira sudah dibuktikan ya bahwa itu bisa operasional. Ya. Baik, selanjutnya
Kopromotor Profesor Dr. Surya SKM MKes, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati wabarakatuh. pimpinan sidang, promotor, baik yang hadir hari ini Prof. Stan dan juga mungkin secara online Prof. Syafruddin, penguji eksternal, welcome di Makassar Pak. Kemudian juga penguji internal, serta keluarga, alhamdulillah lengkap hadir, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, dan mungkin juga dari teman-teman ada hadir semua. Iya, oke. Insya Allah menyusul Pak Mustamin ya, segera berdiri juga di podium ini, insya Allah. Keras sekali kurasa aminnya. Iya, ciri-ciri ujung penderitaan ya. Oke, mudah-mudahan juga hadir secara online. Saya sapa Ibu Eli Risman. Beliau ini adalah tokoh nasional ya, psikolog yang juga pakar yang konsen di bidang perkembangan dan pendidikan anak. Jadi Pak Mustamin sangat beruntung beliau bisa terlibat untuk kemudian membantu memberi masukan dan rekomendasi terhadap apa yang dibuat. Satu hal yang menurut saya positif dari apa yang disampaikan dari Pak Mustamin ini mungkin tidak banyak ya, tidak banyak dari mahasiswa kita itu bisa menghasilkan hal yang cukup signifikan. Ada cukup banyak yang produk-produk yang kemudian insya Allah kedepannya itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan ya. Karena memang mengkomunikasikan masalah kesehatan reproduksi itu sangat tidak mudah. Coba posisikan Anda masing-masing sebagai orang tua ya, bagaimana mendiskusikan masalah kesehatan reproduksi kepada anak. Itu kan susah sekali ya. Dan ini salah satu keunggulan dari temuan Pak Mustam ini, dia bisa menjembatani itu dengan berbagai hal. Oke. Nah, karena ini promosi sekaligus juga ujian, maka tiba saatnya saya sebagai kopromotor menguji. Oke, ada banyak ya hal-hal yang menjadi unggulan tadi sudah dikemukakan Pak Mustami dan itu tidak meragukan. Tetapi tentu publik juga butuh argumen ya, butuh dikuatkan dengan konsep yang Pak Mustamin rujuk itu. Nah, salah satunya kan di literaturnya itu mengenai konsepnya green ya. Jadi green itu menyampaikan bahwa memang kalau kita mau mentarget anak sekolah dasar itu ada 8 strategi literasi kesehatan yang efektif. Ya. Nah, salah satunya tadi itu sudah diungkapkan oleh Pak Mustami itu mengenai melalui bermain sambil belajar yang disebut dengan simulasi dan games. Pertanyaannya mungkin sedikit simpel tapi jawabannya mungkin yang agak kompleks ya. Kalau ada 8, bisa Pak Mustamin sebutkan 7 lainnya, dan yang mana 7 tersebut yang relevan dengan keunggulannya, temuannya Pak Mustamin. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Mungkin untuk anak-anak ini memang sangat susah untuk kita memberikan pemahaman, karena mereka ini di usia ini masih masuk di usia bermain lah begitu istilahnya Prof. Jadi memang materi edukasi ini kita buat betul tadi yang pertama adalah bermain sambil belajar. Nah, itu salah satu yang ada di sini Bu, Prof. Kemudian yang lainnya itu mereka dengan pengalaman langsung, Prof. Dengan pengalaman langsung biasanya kalau sudah ada yang contohnya memasuki masa puber, mereka langsung bisa langsung belajar dari situ dengan bertanya karena mereka sudah alami begitu, Prof. Kemudian berikutnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Prof. Baik, karena terlalu banyak temuannya ini bikin Pak Mustamin jadi grogi ya. Terlalu canggih, tidak blank ya. Sebenarnya semua ada tadi dari apa yang ditampilkan ya, bahwa
pembelajaran yang efektif untuk target sekolah dasar itu salah satunya melalui audiovisual. Nah, Anda kan sudah mendesain audiovisual. Terus yang kedua, menampilkan gambar dan juga suara ya. Kemudian yang berikutnya adalah sosial media. Tidak bisa dipungkiri anak-anak kita sekarang itu tidak bisa lepas dari penggunaan sosial media. Bahkan di antara mereka mungkin bisa punya akun lebih dari satu dari sosial medianya. Nah, menyasar mereka dengan sosial media ini salah satu efektif dalam literasi kesehatan dan itu sudah didesain oleh Mustamin ya. Kemudian yang berikutnya adalah inquiry learning. Yang inquiry learning itu adalah belajar menjadi penyelidik ya, membuat mereka curiosity-nya tinggi. Kemudian berikutnya ada skill development. Nah, mereka mendapatkan training ya dalam prosesnya Pak Mustamin itu membuat mereka memahami kesehatan reproduksi itu dengan tidak bahasa yang lebih mudah dipahami dan mereka bisa diskusikan dengan orang tua. Berikutnya adalah peer group education. Anak-anak kita sekarang jangan salah ya Bapak Ibu bahwa mereka itu lebih senang curhat dan berbicara dengan temannya dibanding bicara dengan orang tuanya. Nah, Pak Mustami sudah merancang ini mereka belajar berkelompok dan bersama gitu ya. Kemudian berikutnya adalah modeling. Anak-anak kita senang sekali mencontoh ya. Contoh persoalannya hari ini adalah mereka mencontoh selebgram, mencontoh public figure yang bisa saja mereka mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Nah, kehadiran teknologi yang dibuat dari Pak Mustamin ini mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu solusi efektif untuk mengkanter mereka dari hal-hal negatif dari penggunaan media dan juga teknologi. Saya kira demikian. Selamat ya Pak Mustamin. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Profesor Surya, ya atas masukan dan pertanyaannya. Kemudian kita masuk kepada penguji eksternal kita. Ya, alhamdulillah beliau berada di sini. Kandidat Profesor Dr. Gurendro Putro. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pimpinan sidang, Prof. Anwar Malongi, terhormat promotor, Prof. Stang, dan kompromotor, penguji, baik yang ada di sini maupun ada yang di online ya. Kemudian terutama keluarga ya, termasuk yang pertama mungkin promovendus ya, Mas Mustamin. Beliau selalu sering dengan saya kontak ya, beliau dari awal waktu ujian pertama kali sampai sekarang. Ya, terhormat juga para hadirin yang ada di ruangan sini. Saya merasa bahwa hasil dari disertasi ini memang ujungnya kan sebuah produk ya. Dan memang kalau kita amati produk ini memang sebuah teknologi ya, teknologi yang memang sekarang kita ini bicara juga banyak dengan teknologi ya. Mungkin kegiatan-kegiatan yang berupa zaman dulu itu sekolah harus tatap muka dan sebagainya, itu juga mungkin sudah sekarang dibarengi atau ditambahi dengan sarana. Mungkin dalam hal ini hasilnya dari Mas Mustamin adalah sebuah LDKR ya. Jadi literasi digital, kesehatan reproduksi untuk anak usia sekolah atau remaja ya. Jadi kalau kita lihat memang beberapa kemajuan mungkin secara gizi ya, anak-anak sekarang ini termasuk kemajuan dari sebuah informasi juga ya, itu membuat mungkin masa pubertas itu kan sekarang lebih cepat ya. Ya itu juga mungkin dulu kalau orang yang pubertas kayak zaman saya SMP baru pubertas gitu ya. Kalau laki-laki kan mimpi basah gitu ya. Kalau perempuan kan haid atau menstruasi ya.
Tapi sekarang kita lihat memang anak-anak sudah SD itu sudah mulai seperti itu. Jadi memang ini sangat cocok sebenarnya. Artinya sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya penelitiannya Mas Mustamin ini untuk mengakomodir bahwa masa reproduksi pertama wanita atau laki-laki itu sudah mulai maju kan. Ya. Mungkin dengan bertambahnya macam tadi ya, lingkungan segala macam ya, atau konsumsi makanan sebagainya. Nah itu. Nah ini saya melihat memang tadi juga sudah banyak ya bagaimana caranya, bagaimana mengakses segala macam. Ini yang kemudian juga saya lihat jadi sudah banyak dijelaskan, menarik ya, mudah dimengerti. Kemudian animasinya gitu. Mungkin ya nanti ada masukan mungkin ya karena mungkin ini saya kira biayanya banyak ini ya karena tadi kalau kita ingin menerapkan bahwa ini nanti akan diterapkan katakanlah tidak hanya lokal karena memang penelitiannya masih di lokal di Makassar gitu ya. Tapi harapan saya juga mungkin hadirin juga ya. Ini kan kalau sebuah informasi yang baik ini kan harus disebarkan kan kepada semua orang supaya memberi manfaat pada banyak orang itu. Jadi tapi memang memerlukan sebuah biaya itu ya. Artinya sebuah modal juga. Makanya tadi juga ada akhirnya jadi kesimpulannya bahwa ini perlu dukungan dari pemerintah terutama seperti itu. Kalau memang masuk di dalam nanti kebijakan, kemudian pasti ada sebuah modifikasi kan gitu ya. Jadi dari segi tampilan gambarnya atau sekarang kan yang lebih maju lagi kayak AI ya, yang orangnya itu ya, yang mirip manusia tapi bukan kan gitu ya. Nah itu mungkin, tapi kan biayanya juga mahal. Itu artinya juga. Tapi saya kira saya mengapresiasi bahwa ini penting gitu untuk sebuah embrio untuk lebih menyempurnakan gitu ya. Nah itu tadi. Nah kemudian ketika kita tadi mempelajari memang ini beberapa mungkin tantangan di sekolah ya. Anak-anak itu kalau saya melihat memang di usia SD kan nggak tahu kalau di beberapa tempat. Kalau di Jawa kan masih belum boleh membawa handphone. Itu ya, belum boleh ya. Nah, itu. Jadi mungkin nanti dalam tadi itu kalau saya juga berpikir kapan nanti mereka akan tadi kalau mengakses tadi itu kapan anak-anak itu apakah ya mungkin yang paling efektif mungkin kalau di kelas ya pakai media tadi ya media laptop atau komputer kemudian disalurkan ke layar itu mungkin anak-anak belajar bersama gitu ya biar mengerti bahwa ini memang penting gitu. Memang kalau mengajari dengan audio dan video itu lebih cepat kan, cepat dimengerti. Apalagi nanti ada game-gamenya, ada segala macam itu. Nah ini saya kira penting ya hasil ini untuk dikembangkan ke depan. Tapi saya juga tadi belum melihat mungkin tentang karena anak itu kan mempunyai bakat masing-masing ya. Ada yang bakat sains, dia ingin belajar, ingin matematika, ingin biologi, ingin ya katakanlah kalau ditanya lah, ingin jadi apa nanti? Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi dokter gigi atau ingin jadi guru. Nah, itu juga sebuah sarana untuk menyaring juga. Walaupun nanti ya itu tadi karena ini masih desainnya Kespro, apa nanti dikembangkan lagi. Tapi ini sebuah awal yang bagus untuk mengembangkan atau mencerdaskan ya bahwa anak-anak itu memang harus peduli tentang kesehatan reproduksi. Nah ini yang penting bahwa kalau at least kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi, nah tadi itu kita lihat juga karena ini dipakai oleh bangsa Indonesia harus tadi mungkin mengakomodir ya semua agama. Nanti jangan sampai nanti ketika ini di mana ya di setel di Papua gitu kan, kok jilbaban semua. Nah, padahal orang Papua ini kan nggak ada. Nah, itu ya maksudnya itu juga mungkin harus diakomodir. Gitu ya. Maksudnya nanti ke depannya ya, tapi nggak apa-apa. At least untuk awal ini saya kira bagus. Termasuk pakaian, bajunya, penampilan anaknya kan gitu kan. Kalau di Papua kan hampir 100% keriting ya. Udah kulitnya gelap tapi keriting gitu kan. Jadi kalau bukan kulit gelap dan keriting itu bukan orang Papua. Katanya begitu. Tapi ya itu tadi, tapi di sana mungkin lebih 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 berat sana ya, lebih berat. Karena saya sudah bersana sudah bertahun-tahun jadi banyak masalah apalagi Kespro itu effortnya lebih
tinggi daripada yang di luar Papua gitu, karena ada tanda petik itu termasuk ada ya semacam sebuah apa ya, mungkin rintangan-rintangan untuk itu agak longgar gitu ya, sehingga ya itu tadi banyak penyakit menular ya, seksual menular itu juga terjadi banyak. Itu tadi mungkin ya masukan tentang bagaimana nanti juga animasi ini ya bisa juga untuk seluruh ya. Jadi termasuk kalau bagus lagi ya itu tadi kalau mengakomodir budaya kita bisa pakai pakaian-pakaian adat gitu kan, macam-macam ya. Jadi itu tadi itu makanya tadi ilmu itu kan berkembang seperti itu. Artinya kita juga nanti artinya lintas kan. Jadi dari Kementerian Kebudayaan harus dilibatkan juga. Ini mengakomodir tentang baju ya, pakaiannya. Tentu saja beda kan masyarakat Makassar dengan masyarakat Sulawesi Utara atau dengan mana gitu Buton kan beda gitu ya. Jadi itu mungkin kedepannya seperti itu karena juga itu kekhasan sebenarnya secara langsung juga menimbulkan rasa cinta tanah air gitu kan. Mungkin kalau ada banyak pilihannya gitu nanti oh kita pengen pakaian adat yang ini akhirnya muncul semua. Ya, tapi memang itu pasti biaya mahal. Tapi nggak apa-apa kan untuk apa ya mendidik sebuah anak yang masih kecil supaya dia juga sehat kesehatan reproduksinya. Nanti kalau berkembang lagi juga dia cinta tanah air, juga menghargai agama, budaya yang berbeda dengan apa yang dia yakini kan gitu. Ya itu mungkin masukan saya. Jadi untuk Mas Mustamin. Jadi, nah ini yang penting tadi disampaikan yang kopromotor ya. Ini memang pergaulan ya. Jadi memang anak ini memang sering memang curhat dengan temennya gitu ya. Jadi sering. Kadang-kadang dengan orang tua malah jarang itu ya. Ya mungkin banyak faktor ya karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja, bapaknya bekerja sibuk, ya sibuk juga, ibunya bekerja sibuk. Ketika di rumah sudah capek, mandi tidur kan gitu ya. Nah, mungkin makan bareng aja belum sempat dan sebagainya. Nah, itu juga memang tantangan. Tapi memang itu perkembangan seperti itu. Itu. Jadi memang nanti perlu. Jadi saya juga ini belum melihat ya. Tadi bagaimana peran orang tua tadi itu. Nah, jadi untuk apakah mereka sama-sama membuka atau orang tua sebulan sekali dikumpulkan di sekolah untuk diajari itu ya sama guru, sosialisasi bahwa itu penting bahwa untuk kesehatan reproduksi anak itu. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih Pak Dr. Kurando. Ya, saya kira hampir lengkap ya. Nah, kemudian kami persilahkan kepada Profesor Anwar Malongi. Baik, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Nah, ini sekaligus request ya. Tadi banyak diungkapkan keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan yang ada dalam ya ini temuan ini ya, produk ini. Ini bagus ya, satu hasil produk. Ya. Tentu saja kami juga tahu, kami ingin tapi lebih mendalam ya, bahwa setiap sesuatu itu pasti ada kekuatan dan ada kelemahannya. Nah, ini tidak bermaksud untuk mencari-cari ya, tapi ini antisipasi. Kemungkinan error dalam program itu yang pertama. Kemudian apakah ini bisa dikenakan virus yang nakal-nakal gitu. Nah, ini banyak orang ini mungkin cemburu, ada juga produknya dia mau jual, akhirnya ini diserang virus ya. Nah, dikirimkan atau segala macam diinstalkan berbagai virus. Ya, jadi ini boleh diungkap di mana ini sisi-sisi yang rawan ya, yang rawan untuk terjadi dalam program atau dalam temuan ini. Terima kasih, disilakan. Baik, bismillah. Terima kasih Prof. Pertanyaannya. Yang paling pertama adalah memang kelemahan ini pastinya yang namanya manusia pasti banyak kelemahan dan kekurangannya Prof. Dan itu pun tidak luput dari apa yang kami buat. Ini sangat sebenarnya kalau kami bilang ini sebenarnya bahan mentah ini Prof. Bahan mentah karena penelitian. Ini salah satu kelemahan yang pertama itu tidak bisa diakses kalau dia offline. Jadi, tapi kami sudah punya antisipasi itu semua. Kita sudah bikin ke depan ini produk ini akan kami tawarkan di sekolah-sekolah dan
pastinya sekolah itu sudah punya website. Ini antisipasi untuk supaya misalnya virus tidak. Ini juga menjawab pertanyaannya bahwa bagaimana kalau ada virus atau apa. Sebenarnya memang ini sangat lemah sekali nih, Prof. Sangat lemah sekali ini media yang kami buat ini, websitenya ini kami bikin dengan sederhana, codingnya juga sederhana. Artinya apa? Sangat mudah untuk disisipi, dimasukkan iklan-iklan yang berbau pornografi juga sangat mudah sekali. Karena memang masih penelitian. Kedepannya kita misalnya ada sekolah yang minat dengan produk kami ini, kita akan buat betul-betul proper yang untuk aksesnya, maksudnya dia tidak akan bisa mungkin susah, bukan tidak akan bisa, susah untuk diretas atau ini karena dia masuk di websitenya sekolah sendiri. Jadi mereka bisa membeli mungkin atau berlangganan, nanti akan kami buatkan itu supaya betul-betul ini produk ini bisa sustainable, maksudnya bisa dipakai secara terus-menerus dan sebagai media edukasi yang memang bisa di-upgrade, bisa maksudnya yang mumpuni lah untuk mengajarkan tentang standar produksi. Sedikit tambahan, Prof. Tadi ada saran dan pertanyaan Pak Dr. Gurendro, kandidat profesor. Jadi sebenarnya ini media animasi ini sudah kalau dilihat lebih dalam itu sudah ada dari semua agama, bukan cuma Islam. Hanya karena kebetulan kami penelitiannya kami cari sekolah yang memang mumpuni di dalam teknologi. Kami pilih sekolah-sekolah Islam yang memang mereka dalam proses pembelajarannya itu menggunakan teknologi. Tapi kalau nonton itu ada video tentang bullying, di sini ada karakter orang Ambon yang hitam, yang keriting, itu tadi ada di sini kita masukkan juga. Kemudian dari agama, misalkan kalau kita di Islam itu ada namanya masa balik, itu sama sekali tidak diajarkan di sekolah dasar. Kalau di Kristen juga ada bagaimana penanganannya kalau dia sudah masuk masa dewasanya. Di Kristen, di Hindu, di semua agama yang ada di Indonesia, diakui di Indonesia, sudah ada di sini sebenarnya. Kalau di modulnya itu, Prof. Hanya memang kita tidak ulas secara penuh karena mungkin waktunya sangat panjang sekali. Hanya yang menjadi salah satu kekurangan itu adalah awalnya kami akan membuat video animasi seperti Upin dan Ipin itu, Nusa dan Rara. Tapi karena kami sudah 2 tahun kami vakum, kami mencari dana. Setelah proposal kami vakum 2 tahun mencari dana, Prof. Karena beasiswa yang kebetulan ini yang kami dapatkan itu tidak mencukupi untuk membuat animasi yang 3D seperti Upin dan Ipin itu. Makanya kami turunkan grade-nya menjadi 2 dimensi, Prof. Tapi sebenarnya kalau seandainya kami punya rencana bahwa dengan Ibu Eli Risman kebetulan yang beliau hadir di Zoom ini, mudah-mudahan jika kami bisa diseminasi di Direktorat Pendidikan Dasar atau Kementerian Dasar dan Menengah, produk ini akan kami bikin jauh lebih baik dari apa yang sudah kami buat sekarang. Ini betul seperti apa dikatakan Pak Gurendra tadi bahwa ini masih embrio, jadi masih kita bikin secara bukan asal-asalan juga, tapi belum begitu proper. Tapi niatan kami insya Allah sudah ke sana, sudah ada kalau misalnya kelemahannya apa, solusinya sudah kami siapkan semua. Insya Allah, Prof. Itu saja, Prof. Terima kasih, Prof. Penguji selanjutnya kepada Profesor Dr. Umu Salma, dipersilakan dengan hormat. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Promotor dan tim promotor, baik yang hadir maupun yang luring, Bapak penguji eksternal, dan kepada Saudara Mustamin, selamat ya. Anda
telah berhasil berdiri di podium yang panas ini. Mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Juga kepada keluarga ya, dan teman-temannya sekalian sudah hadir di sini, Bapak dan Ibu tentunya berapa lama ditinggal oleh anaknya ya, hanya untuk melahirkan suatu produk, dan alhamdulillah menurut pandangan saya ini cukup bagus ya, dan cukup komprehensif ya, bukan hanya biasanya hanya menghasilkan modul, ini malah mengkombinasikan ya antara video animasi, modulnya juga terbagi 3, yang ada untuk orang tua, ada untuk guru, dan ada untuk murid ya. Jadi sangat komprehensif ya. Selamat Pak Mustamin, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya untuk kedepannya, karena ini kita ketahui bahwa sekarang ini ya, Sustainable Development Goals itu menginginkan agar kesehatan reproduksi itu digenjot mulai dari remaja. Oleh karena itu, salah satu apa yang nyata di lapangan, implementasinya di lapangan itu remaja, bukan hanya ibu yang hamil yang diberi tablet tambah darah, sekarang malah mulai remaja sudah diberi tablet tambah darah, ya seperti itu. Oke, namun demikian mungkin ya ada baiknya kita mendengarkan ya dari Pak Mustamin. Ini ada salah satu komponen yang dimasukkan di dalam desainnya ini adalah nilai budaya dan agama. Tadi sudah disinggung sedikit, tetapi bisakah diberi contoh ya yang terkait dengan upaya dini pencegahan kesehatan reproduksi pada remaja yang terkait dengan nilai agama, dan satunya yang terkait dengan budaya. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Contoh dari agama mungkin langsung saja Prof ya. Contoh dari agama itu seperti kita ketahui pasti semua kita pasti akan mengalami yang namanya dari sisi Islam ya Prof, mengalami balik. Nah, balik itu tentunya kalau kita misalnya mimpi basah atau untuk di perempuan haid, pasti tidak bisa beribadah. Nah, di sini di panduan ini untuk dari Islam, bagaimana ketika dia sudah balik, supaya dia bisa beribadah, tetap beribadah. Anak-anak itu dari kecil, sekecil mungkin, sedini mungkin diajari tentang sholat, bagaimana beribadah itu. Nah, dengan model yang kami buat ini, untuk dari khususnya Islam, sudah ada panduannya bagaimana cara kita bersuci. Bersuci untuk umat Islam, mandi wajibnya itu bagaimana, doanya juga sesuai dengan sunnah, dan doa-doanya itu dengan dalil yang sahih, bukan dalil yang dhaif, maudhu, atau yang yang lemah lainnya. Intinya yang hadisnya itu sahih, dan kalaupun ada juga beberapa dalil doa itu yang hasan kayak kalau tidak salah. Tapi intinya ini mumpuni untuk bagaimana tata cara mandi wajib. Nah, kemudian dari segi budaya itu Prof, ya pastinya memang budaya ini, saya kebetulan tinggal di Marof, walaupun saya orang Buton, ya tidak jauh-jauh beda juga lah. Kayaknya saya lihat kebudayaannya orang Bugis dengan orang Buton itu. Jadi memang ini sangat, kalau balik itu orang tua itu banyak tradisi-tradisi yang kalau di Buton sana ada namanya khitan, itu di arah di apa namanya kayak dirajakan lah begitu. Dia sudah masuk masa ininya. Dan di sini pun dibahas Prof, bagaimana budaya itu selama dia tidak menyiksa atau tidak menyakiti, karena anak ini rentan Prof. Kalau dia sudah masuk masa balik itu hormonalnya itu sudah bergejolak. Jadi artinya di sini ini sudah ada panduannya baik dari guru dan orang tua bagaimana cara mengatasi anak, dan anak pun bisa mengakses dengan mudah itu dengan membaca modul
guru dan orang tua. Jadi anak itu bisa juga tidak ada larangan atau tidak ada batasan, mereka juga bisa membaca modul orang tua dan guru. Ini sudah disesuaikan dengan apa namanya, tidak, itu sudah kami sudah filter, sudah ada saran dari ahli, bagi ahli media, ahli materi, itu Prof. Ya baik, saya kembalikan Prof. Oke. Satu lagi. Tadi salah satu sarannya bahwa ini supaya sustain selalu diupdate. Nah, siapa yang akan mengupdate ini? Dan kita memang senang sekali bahwa ini memang harus supaya berkelanjutan, jangan stop di penelitian ini saja. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Untuk sustain, saya juga sudah ungkapkan juga tadi sebenarnya, tapi mungkin belum kuat Prof. Karena model ini saya yang bikin sendiri Prof. Pastinya, dan harusnya saya yang memang update. Kemudian yang menguatkan lagi sekarang, yang menguatkan, kebetulan ini ada Ibu Lirisman di Zoom. Insya Allah kami sudah bikin proyek-proyek jangka panjang. Mungkin kebetulan beliau juga akan kami sama-sama mungkin ada banyaklah kegiatan yang kami sudah rencanakan Prof untuk men-sustainablekan ini produk yang kami buat. Yang paling kami ini kan mungkin akan kami diseminasikan Prof di kementerian, di Direktorat Jenderal Sekolah Dasar, atau kalau bisa di kementerian. Kebetulan kemarin Ibu Irisman cerita bahwa Kementerian Dasar dan Menengah itu yang pimpin itu datang ke rumahnya beliau, sekitar berapa orang itu, dan saya yakin, mudah-mudahan insya Allah barang ini bakalan bisa ada kurikulum yang betul-betul dia tidak menyatu lagi di mata pelajaran PJOK atau mata pelajaran agama yang bahkan sama sekali itu tidak ada materi reproduksinya Prof. Ini kalau bisa nanti insya Allah kami diseminasikan supaya materi ini wajib di sekolah dasar sebelum mereka memasuki masa bubar. Dan saya pastikan kembali bahwa produk ini bisa dinonton dari kelas 1 SD sampai kelas di atasnya, Prof. Jadi ini tidak berbahaya sama sekali, justru literasinya sangat sustain. Demikian, Prof. Baik, selamat ya, berjuang lagi, tidak stop di sini saja. Ya, saya kira cukup Pak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Andi Umu Salma. Selanjutnya kepada Saudara Profesor Lalu Muhammad Saleh. Prof Lalu, hadir lewat Zoom ada? Oh, nggak ada ya? Yang beliau berhalangan, mungkin lagi keluar daerah. Ada. Itu udah bilang moderatornya nggak ada soalnya. Dan kita masuk pada penguji terakhir. Ya, juga sekaligus promotor ya, tapi kali ini berfungsi sebagai penguji. Dipersilahkan dengan hormat Profesor Dr. Stang MKes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Pak Mustami dan keluarga. Jadi saya kira tidak perlu saya bertanya karena sebelum dia masuk saya sudah bertanya sama dia. Jadi Pak Mustami ini sebelum dia masuk sudah kontak dengan saya. Jadi pertanyaannya itu mulai dari sebelum masuk sampai sekarang. Nanti saya kira demikian. Terima kasih. Ini profesor yang sangat bijak ya, promotornya. Baik, saya kira sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan ya selama kurang lebih 10 menit saja ya, untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Penguji ini menetapkan hasil ujian. Ketua Sidang Penguji, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Promotor, Kopromotor, dan Penguji, berkenan meninggalkan ruangan ujian. Promovendus tetap di tempat.
Ketua Sidang Penguji, Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Kesehatan Masyarakat, promotor, kopromotor, dan penguji memasuki kembali ruangan ujian. Sidang ujian promosi Doktor Universitas Hasanuddin dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Rapat sidang ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang kepada Saudara Mustamin Balumbi dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Di depan, silakan.
Ya, udah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara ujian promosi doktor terbuka. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Juli 2025, pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 12, bertempat di ruang Profesor Dr. Nur Nasri Nur MPH, telah dilaksanakan evaluasi nilai hasil ujian promosi doktor bagi saudara. Nama calon doktor adalah Mustamin Balumbi. Nomor pokok KD 123111035, program studi ilmu kesehatan masyarakat, program pendidikan S3 atau doktor. Judul disertasi, pengembangan model cerdas literasi digital kesehatan, reproduksi sekolah dasar atau LDKR SD, berbasis multimedia animasi sebagai upaya dini pencegahan penyakit reproduksi remaja. Ya, IPK-nya adalah ya. Ini nanti dilihat sendiri ya. IPK-nya. Nanti terlalu banyak hadiah yang datang. Dan kita masuk pada acara yudisiumnya. Ya. Yudisium, sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dalam rangka mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat bagi saudara Mustamin Balumbi. Maka setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Mustamin Balumbi dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini Selasa 22 Juli pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, saudara Mustamin Balumbi berhak memakai gelar doktor bidang ilmu kesehatan masyarakat. Semoga ilmu yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Ya, promotor Profesor Dr. Stang MKes dan pimpinan sidang Profesor Anwar Balongi SKM FSC. Demikian, selamat. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang. Saudara Mustamin Balumbi dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan. Kasih banyak. Selamat lah ya.
Kemudian dipersilahkan untuk saudara promotor memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal. Terima kasih. Izin Prof. 1, 2, 3 izin Prof. 1, 2, 3. Selamat, sudah masuk. Izin Prof. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dari kita tuh. Dari promotor. Dipersilahkan kepada promotor memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Saudara Dr. Mustamin Balumbi, SKM MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapkan selamat kepada Saudara Mustamin telah meraih gelar doktor, gelar yang tertinggi ya. Begitu pula ucapkan selamat kepada kedua orang tua, adiknya ini ya, adiknya Pak Mustamin ya. Tadi waktu saya baca anunya, saya cari istri belum ada ya. Belum tahu? Saya tidak tahu bahwa belum punya istri. Padahal banyak ada bimbinganku juga belum punya suami. Tahu itu yang seandainya kan bisa intervening variabel toh. Bisa menghubungkan antara ini toh sebenarnya begitu. Itu kan berfungsi itu pada promotor Pak. Baru setahu ini hari dia diam-diam. Oke, terima kasih Mustamin. Jadi Pak Mustamin ini kan sejak dia masuk itu dia sudah kontak dengan saya dengan judul ini. Dan memang saya tadi kan banyak bahwa penelitian ini masih banyak mau dikembangkan. Saya bilang sama dia bahwa meneliti itu ada tahapannya, ada roadmap-nya, ya kan? Jadi nanti selesaikan setelah selesai. Anda kamu profesor, ya kan? Jadi buat 5 penelitian berikutnya untuk mencapai profesor, ya kan? Kebetulan ada teman dari BRIN, itu kan setiap tahun kan ada permintaan penelitian dari BRIN ya, terutama yang mengenai produk, ya, begitu Pak ya. Jadi caranya itu jangan diselesaikan sekaligus, pelan-pelan, ya. Jadi kalau waktunya doktor Q2, nanti keluar Q1. Ya, Q1-nya jangan dulu keluar sekarang, rugi. Karena dipersyaratkan di sini cuma Q3, toh? Ya. Jadi kita tidak perlu dulu, nanti keluar baru Q1 5. Nah, hakinya juga dipersyaratkan berapa? 12 ya? Insya Allah 12, Bro. 12, hakinya 12, Pak. Yang penting ada namanya promotor di situ ya. Oke, jadi pesan saya kepada Pak Mustamin ini kan, biasanya itu dokter kan GRP-nya naik, toh? Jangan sampai turun, begitu ya. Kadang-kadang banyak itu mahasiswa, waktunya dia doktor, wah publikasinya banyak. Setelah selesai, hilang publikasi. Tah? Makanya Pak Mustamin ini bahwa pelan-pelan dulu, jangan langsung puncak. Pokoknya setelah ini kita lanjutkan terus, supaya ke depan lebih bagus. Ya, itu kita harapan kita. Jadi Pak Mustamin ini kan sering memang diskusi, jadi ini penelitiannya sangat bagus. Dia menghasilkan suatu produk dan bisa menghasilkan paten. Ya, jadi ini makanya saya suruh kalau mau promosi Pak Mustamin jangan tampilkan lagi statistik uji signifikan. Yang kau tampilkan adalah produk yang kau temukan. Karena namanya promosi toh. Jadi ada mahasiswa yang belum promosi, janganlah tampilkan lagi statistik di situ. Orang tidak tahu statistik di sini. Yang mau lihat adalah apa yang Anda hasilkan dari disertasimu, itu Anda promosikan. Namanya promosi toh. Promosi itu adalah
temuan kita dipromosikan kepada orang. Inilah tadi, tidak ada statistik toh. Itu model baru namanya, pengembangan model, ya toh? Itu salah satu ya. Jadi saya memang kasih model baru untuk kalau semua orang nanti kalau promosi, tidak usah dibahas yang terlalu lama itu. Apa temuan Anda promosikan di atas. Itu yang kita mau, kan? Nah, gitu. Jadi Pak Mustami kok sadar bahwa Anda berhasil meraih doktor ini tidak terlepas dari ada doa di belakang. Orang tua saat tadi, doanya orang tua luar biasa, Pak. Ya. Jadi Bapak itu jadi dokter bukan karena kepintarannya, tapi ada doanya orang tua. Setiap habis salat pasti doakan Bu toh. Inilah hasilnya. Dan Pak Mustami ini sering saya berdiskusi memang. Tentang akhirat juga sering saya diskusi. Iya, karena kita punya visi jauh di depan ya. Insya Allah, Bro. Jangan hanya dunia, tapi akhirat juga perlu dikembangkan. Tujuan khusus, Prof. Ya, tujuan khusus. Saya bilang tujuan khususmu itu akhirat. Tujuan anu ini yang kau teliti ya, seperti itu. Jadi kita harapkan ini Pak Mustami ini adalah salah satu bisa nanti bermanfaat ya, terutama tadi tentang reproduksi ya. Bagaimana mengatasi reproduksi tentang remaja ini, mudah-mudahan temuannya ini bisa bermanfaat secara nasional. Itu yang kita inginkan ya. Apalagi tadi ada bisa connect dengan pusat dan seluruh bisa dikembangkan di seluruh Indonesia dan pasti dibiaya. Insya Allah, Bro. Ada penelitian-penelitian itu yang hibah-hibah itu kan memang desa cari kalau ada produk itu miliaran anunya bermiliar-miliar ini anunya biayanya ya. Dan Pak Mustami ini kalau datang dia selalu berbicara mengeluh tentang biaya memang biayanya besar. Sebenarnya jangan mengeluh sama saya, mengeluh sama Allah saja ya. Dan Allah tidak senang kalau mengeluh sesama manusia ya. Harus mengeluh sama Allah, pasti Allah Maha Kaya. Kau yakin bahwa apa Anda keluarkan ini pasti Allah lipat gandakan. Toh? Jadi kalau kau keluarkan 200 juta, pasti dia menghasilkan 2 miliar nanti. Begitu Pak. Allah. Yakin saja kan? Begitu semua ya. Jadi inilah yang kami harapkan kepada Mustami bagaimana tetap produktif ya. Terutama mengembangkan ini penelitiannya ya. Tolong jangan diam tapi tetap mengembangkan. Kemudian Pak Mustami ini kan dari biologi, baru biologi reproduksi. Sekarang ini belum ada home base-nya, tetap ya, belum. Di Halo Leo, Prof. Tapi kalau ada kesempatan untuk bergabung di sini, insya Allah Ya, siap, Prof. Kan kebetulan kan ada reproduksi juga di jurusan biostatistik, no? Ya, nanti kalau ada penerimaan dosen mendaftar saja kan. Insya Allah, Prof. Ya, kita rekomendasikan karena ini penelitiannya perlu dikembangkan ini ya, terutama ini Mustami ini memang ahli digital ini dia namanya. Dia tadi buat sendiri, bukan dibuat ke orang lain, toh? Bukan, Prof. Ya, itu biasanya tuh bimbingan saya lain semua dibuatkan. Semua aplikasinya dibuat ke orang lain. Ini dia buatan sendiri ya. Itu salah satu kelebihannya dia. Jadi memang Mustami ini luar biasa perjuangannya walaupun biaya sangat besar tapi insya Allah bisa pasti tergantikan itu. Kita harus yakin. Jadi pesan saya Pak Mustami bahwa bagaimana dokter ini membawa Anda itu lebih cara berpikirnya lebih luas, artinya lebih lebih bijak ya. Iya seperti itu. Artinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dokter tinggi pendidikan tapi membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya lihat orang tuanya ini memang ya doanya bagus Pak ya. Ini Pak Mustami ini ya luar biasa. Jadi kalau saya sering diskusi, bukan berbicara proposal, tapi berbicara akhirat saja. Selesai ini. Ini dunia saja, ini sementara saja ini. Semua bisa diselesaikan dengan bagus. Saya kira Pak Mustami begitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat semua. Kemudian jagalah alma mater. Dan Anda itu lulusan S3 Kesmas ya. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Apapun Anda di lapangan tentunya kan terkait dengan alma mater. Itu harus dijaga. Kita harapkan selalu setiap saat produktif ya. Jadi Anda setelah selesai ini mulai mengembangkan diri ya supaya nama Mustami ini bisa dikenal di seluruh Indonesia. Saya kira harapan kami sebagai promotor demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan dari Saudara Dr. Mustamin Balumbi, SPD MSI. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan izinnya saya dapat berdiri di sini pada sidang promosi doktor saya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan kesan dan pesan saya sebagai calon alumni Doktor FKM. Perjalanan akademik ini sungguh merupakan perjalanan spiritual, keluarga, dan perjuangan yang menyatu. Kurang lebih 4 tahun lalu ya pasti. Saya memulai langkah ini dengan penuh harapan dan juga tantangan. Awalnya saya berniat mendaftar ke program doktoral biomedik di Fakultas Kedokteran Unhas. Namun takdir Allah berkehendak lain, pada gelombang kedua di tahun 2021, program tersebut tidak buka. Sempat kecewa, saya berusaha ikhlas dan mencari jalan keluarnya. Bersyukur saya punya teman di sini, adalah Pak Dr. Hasbi di LPPM Unhas. Beliau memberi berharga, beliau menyemangati untuk mencoba mendaftar di program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat, kebetulan situ ada reproduksi. Kebetulan juga program studi sudah terakreditasi A dan memenuhi syarat untuk beasiswa saat itu. Saya pun memberanikan diri beralih haluan ke bidang kesehatan masyarakat dengan topik penelitian yang masih saya kaitkan dengan keilmuan saya tentunya, yakni kesehatan reproduksi agar tetap linear dengan jurusan saya. Singkat cerita, saya mendatangi jurusan ilmu kesehatan, saat itu disambut baik oleh Ibu Irma di masa pandemi. Suasana kampus memang sepi, protokol kesehatan itu saat itu sangat ketat sekali. Ibu Irma dengan ramah beliau saya tanya, di sini siapa yang dosen yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi? Beliau dengan senang hati menjawab, beliau menyarankan beberapa dosen lah saat itu, termasuk salah satunya Prof. Stang. Dan betul tadi katanya Prof. Stang, memang dari awal sebelum saya masuk di sini, saya sudah berdiskusi dengan beliau, ini promotor saya ini, ayahanda saya di kampus. Beliau langsung, Ibu Irma saat itu langsung kasih kontaknya, saya hubungi Prof. Stang. Alhamdulillah, Prof. Stang ini bersedia meluangkan waktunya saat itu untuk bertemu, meskipun saat itu ketat sekali masa pandemi, di masa pandemi. Saya masih mengingat jelas pertemuan pertama kami di rumahnya, menerima saya dengan tangan terbuka, beliau menyambut ide penelitian saya dengan penuh antusias saat itu, semangat dan kesungguhan. Bahkan sejak awal, beliau menjadi salah satu titik balik paling berharga dalam hidup saya. Awal dari perjalanan akademik yang penuh makna ini. Sebuah jalan yang tertutup, yang tadi di biomedik, Allah bukakan jalan lain yang lebih indah. Sesungguhnya seperti dalam firman Allah, yang artinya sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, pendama usri usra. Ayat ini betul-betul saya rasakan kebenarannya, Prof. Bapak Ibu semua. Jadi rencana Allah memang selalu baik daripada rencana kita. Kegagalan saya masuk di biomedik ternyata mengantarkan saya ke program yang tepat di waktu yang tepat. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, begitu kata pepatah Melayu. Hadirin sekalian, menempuh studi doktoral di masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Saya harus beradaptasi dengan kuliah daring, tantangan lain mengatur waktu antara tugas yang satu dan yang lainnya. Manjada wa jadah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Itulah prinsip yang saya pegang teguh. Terkadang badan lelah pastinya. Tetapi berdoa semoga ini semua harapannya adalah lelah menjadi lelah. Saya teringat bagaimana proposal saya direvisi berkali. Bagaimana pulang larut. Saya datang ke rumahnya Prof. Stang, hujan-hujan. Saya tinggal di Maros. Prof. Surya juga, Masya Allah, masukannya. Prof. Gurendro, saya intinya itu terbayar dengan pengalaman berharga. Dan tempaan mental yang luar biasa. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Surya. Terima kasih, Prof. Stang. Jadi penelitian disertasi saya ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar
di 3 sekolah SD Islam Al-Fikri, SD Atira 2, dan SD Telkom Makassar. Pengalaman terjun langsung di 3 sekolah ini sungguh membuka mata saya juga, melihat antusiasme guru dan murid di sana memberi saya energi baru. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah mungkin yang ada yang sempat hadir di Zoom mendukung penelitian saya ini, Ibu Ustazah Is Mukrianti, kepala sekolah SD IT Al-Fikri, Pak Taswil, kepala SD Islam Atira 2, dan Pak Takwil, kepala SD Telkom. Tanpa bantuan dan keterbukaan mereka, penelitian saya mungkin tidak bisa berjalan lancar. Selanjutnya perkenalkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak promotor. Sekali lagi Prof, terima kasih Prof Stang, Prof Surya, Prof Safrudin, terima kasih atas bimbingan akademik Bapak Ibu, penuh kesabaran dan ketulusan. Prof Stang, terima kasih sudah percaya Prof, terima kasih sudah dari sejak awal membimbing sehingga sekarang ini. Terima kasih Prof. Prof Surya, terima kasih Prof Safrudin. Semoga ilmu, disiplin dan teladan dan integritas Bapak Ibu akan selalu saya ingat dan saya terapkan, Prof. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya kepada seluruh tim penguji yang telah membangun dan menyempurnakan tulisan ini, Prof Anwar, kemudian Prof Gudenro, Prof Umu Salma, Prof Lalu yang mungkin berhalangan hadir. Terima kasih yang setinggi-tingginya Prof. Yang dari awal ujian LR, proposal sampai disertasi ini masih memberikan saran dan masukan yang sangat berharga. Terima kasih Prof. Saya juga berterima kasih kepada staf fakultas, Ibu Irma khususnya, kemudian Ibu Cia yang sudah beralih ke administrasi, kemudian Ibu Haji Cahaya yang selalu membantu saya dalam urusan administrasi dan memberikan semangat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa doktoral FKM UNAS Angkatan 2021. Terima kasih teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan saling menguatkan kita dalam setiap fase studi. Pak Kasman, Ibu Ica, teman-teman BPI, terima kasih. Ibu Sani, Ibu Mala, Ibu Ella, semua, Pak Rahmat, Dr. Kor, terima kasih semua atas dukungan dari beasiswa juga, tak lupa atas dukungan finansial dan kepercayaan yang diberikan. Semoga semakin banyak putra-putri bangsa yang diberikan beasiswa supaya bisa membawa Indonesia lebih baik lagi, khususnya tentang kesehatan. Tak lupa dengan penuh rasa hormat dan cinta saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada alma mater saya, Universitas Halu Oleo, khususnya jurusan pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, tempat saya mengabdi sebagai dosen. Terima kasih kepada Ketua Jurusan, Ibu Murni Sabilu, Pak Deka, Pak Damuri, dan seluruh sivitas akademik yang senantiasa mendukung pengembangan gelar akademik saya, baik secara moral, spiritual maupun administratif. Doa dan semangat dari rekan-rekan kampus, UHO, terima kasih. Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah menjadi rumah akademik saya selama menempuh pendidikan doktoral, terima kasih. Ucapan khusus saya sampaikan pula kepada Ibu Eli yang mungkin hadir lewat Zoom, Ibu Eli Risman, pakar psikolog anak Indonesia yang telah berkenan hadir. Kami mengembangkan berbagai proyek insya Allah setelah studi doktoral ini bersama dalam upaya memperkuat pendidikan kesan reproduksi anak yang berbasis nilai dan psikolog perkembangan. Kepada support sistem akademik saya, Albir Akademika, Pak Rahmat, Pak Kasman, Pak Asri yang berhalangan hadir, Pak Akbar, terima kasih. Sahabat-sahabat saya di ABA, Abdurrahman bin Auf, terima kasih. BIOS 08, kemudian Biomedik FKUI, program BRP, IPB. Hadirin yang saya muliakan, keluarga bagi saya adalah sumber kekuatan utama. Izinkan saya mengaturkan terima kasih terdalam saya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Sarifuddin Balumbi dan Ibu Iva. Terima kasih, Ibu sudah izinkan anakku ini mempersembahkan gelar dokter ini untuk ayah dan ibu. Sejak kecil doa dan ridho kalian yang mengiringi setiap langkah saya. Sering intinya
birrul walidain ya, kita tetap harus, adik-adik harus kalian percaya bahwa kalian harus berbakti sama orang tua, karena kalian tidak akan rugi dengan berbakti sama orang tua. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka ujian promosi Doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya tutup. Saudara Dr. Mustamin Balumbi, SPD, MSI, dan keluarga dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan untuk foto bersama. Selamat ya. Demikianlah telah berakhir ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat bagi Saudara Mustamin Balumbi dengan judul disertasi Model Cerdas Literasi Digital Kesehatan Reproduksi Sekolah Dasar LDKR SD berbasis multimedia animasi sebagai upaya dini pencegahan penyakit reproduksi remaja. Sekali lagi diucapkan selamat kepada Saudara Dr. Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Selamat, Mus. Insyaallah. Selamat Pak Mustamin.